koin dinar dirham itu dalam konteks pasar muamalah bukanlah mata uang. Apa yang didakwakan oleh jaksa ini sebetulnya tidak memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 9 atau pasal 10, tidak memenuhi. Karena itu ya harus dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat hukum pidana yang saya hormati, bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya ketika diperiksa sebagai ahli hukum pidana dalam kasus dinar dirham di pasar muamalah, di mana saudara Jaim Saidi sebagai terdakwa dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 9, pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bagaimana ulasan saya dan bagaimana keterangan saya dan bagaimana hakim penasaran terhadap kasus ini dan penasaran juga terhadap jawaban-jawaban saya. Maka ikutin video ini sampai tuntas supaya Anda tidak tersesat. Sahabat hukum pidana, sebetulnya ini adalah part ketiga tentang tindak pidana mata uang. Part 1 tentang tindak pidana mata uang sudah pernah saya ulas, dan Anda yang belum menyaksikan video untuk part 1 jangan lupa saksikan di link di atas. Dan setelah itu, nggak beberapa lama kemudian, saya membuat part kedua terhadap tindak pidana mata uang di pasar muamalah. Dan bagi Anda yang belum menyaksikan atau ingin kembali melihat video tersebut, jangan lupa ya, link di atas bisa Anda klik dan Anda akan bisa melihat part kedua. Lalu apa isi dari part ketiga ini tentang tindak pidana mata uang? Ya, sebagaimana saya uraikan tadi, saya akan menceritakan pengalaman saya ya di pengadilan, ya diajukan oleh pengacara Jaim Saidi sebagai ahli untuk memberikan keterangan ahli tentunya. Keterangan ahli itu dijamin oleh KUHAP, ya siapapun boleh, terutama terdakwa boleh mengajukan keterangan ahli. Keterangan ahli adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah yang diatur di dalam pasal 184 KUHAP. Ahli juga boleh dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi pengacara boleh menghadirkan, tentu pengacara mewakili kepentingan terdakwa ya. Jaksa penuntut umum juga boleh menghadirkan ahli. Keterangan ahli tentu akan dipertimbangkan oleh majelis. Bisa juga nggak dipertimbangkan ya, tergantung ahlinya, tergantung relevansi keterangan ahli tersebut dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi singkatnya beginilah ya, supaya tidak berlama-lama. Jadi di dalam persidangan itu, bagi rekan-rekan hukum pidana yang belum pernah hadir di pengadilan, ya saya deskripsikan ya ruang sidang di masa COVID ini, ya boleh langsung, boleh juga online ya. Tapi saya memutuskan diri untuk datang secara langsung supaya bisa berdialog dengan hakim, berdialog dengan jaksa, berdialog dengan pengacara, dan berdialog dengan terdakwa. Nah, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh hakim, terutama hakim ketua, dan juga ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pengacara, dan juga langsung diajukan oleh terdakwa. Jadi terdakwa juga mengajukan pertanyaan ke saya. Namun sayangnya, jaksa tidak mengajukan pertanyaan, padahal saya pengen sekali dapat pertanyaan dari jaksa. Misalnya dari hakim dia bertanya begini, saudara ahli, apa yang Anda ketahui tentang kasus ini? Saya jawab, sebelum hadir ke persidangan ini, saya sudah mempelajari surat dakwaan, dan saya juga sudah membuat ulasan terhadap tindak pidana mata uang ini dalam sebuah artikel ilmiah. Saya bilang begitu. Oh ya, katanya, bisa Anda jelaskan bagaimana pandangan hukum Anda terhadap
terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Terutama saya ingin bertanya terkait dengan alat pembayaran, koin dinar dirham atau dinar dirham sebagai alat pembayaran. Saya jawab, tidak jauh berbeda sebetulnya ulasan saya yang ada di dalam video 1 dan video 2 atau part 1, part 2. Bahwa koin dinar dirham itu dalam konteks pasar muamalah bukanlah mata uang. Bukan mata uang. Tetapi itu adalah sebagai alat pembayaran ya antara para pihak yang hadir di pasar muamalah tersebut. Jadi bukan mata uang. Kenapa? Karena definisi mata uang itu jelas ada diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2011 ya. Kemudian kalau disebut dia sebagai alat pembayaran itu bisa bentuknya apapun. Bisa koin, bisa barang, bisa handphone, bisa beras ya. Bisa apapun yang namanya alat pembayaran. Jadi dia bukan sebagai mata uang. Kenapa? Karena mata uang itu jelas ya diterbitkan oleh sebuah negara. Kemudian ada lambang negara yang menerbitkan itu. Kemudian yang berikutnya bahwa perbuatan mengedarkan mata uang itu adalah sebuah kejahatan sebagaimana diatur di dalam pasal 33. Jadi kalaupun itu dianggap sebagai mata uang, kalaupun ya sebagaimana didakwakan oleh jaksa, saya menyatakan kepada hakim tidak tepat juga dengan menggunakan Undang-Undang 1 tahun 46. Tidak tepat. Kalaupun ya, ini kalaupun, jangan saya dianggap sebagai setuju, kalaupun. Kenapa? Ada undang-undang yang lebih tepat. Ada kesamaan norma antara pasal 9 Undang-Undang 1 tahun 46 dengan pasal 33 ayat 1 huruf A Undang-Undang 7 tahun 2011. Jadi kalaupun ini dianggap sebagai kejahatan atau sebagai tindak pidana, bukan Undang-Undang 1 tahun 46 yang dipakai. Paling tidak dijungtukan. Nah, itu saya bilang. Paling tidak dijungtukan. Nggak fair dong, saya bilang ya kepada hakim. Mentang-mentang ancaman hukumannya tinggi yang diatur dalam pasal 9, dipakai itu. Sementara Undang-Undang 7 tahun 2011 karena ancamannya pidananya 1 tahun, nggak dipakai, nggak bisa begitu. Undang-undang itu nggak bisa didiskriminasikan, saya bilang. Ya harus dipakai dua-dua. Lalu hakim yang memutuskan mana yang lebih tepat. Nah itu. Jadi kalaupun dianggap ya. Tuh. Tapi statement saya di awal menyatakan ini bukan mata uang sehingga tidak relevan menggunakan Undang-Undang 1 tahun 46 dan juga Undang-Undang 7 2011. Tapi kalaupun ini dianggap oleh jaksa sebagai kejahatan, Anda harus pakai dua undang-undang ini. Jangan hanya satu. Itu pertanyaan dari hakim. Pertanyaan nomor 1. Jadi ada pertanyaan, lalu saya menjelaskannya agak panjang ya. Pertanyaan nomor 2, seingat saya ya, bagaimana memberikan tafsir terhadap pasal 9. Nah, ini menarik. Pengacara juga menanyakan itu, jadi saya gabung aja ya, tafsir. Jadi di dalam hukum pidana itu ada bermacam-macam tafsir. Ada tafsir historis, ada tafsir otentik, ya, ada tafsir sistematik, ada tafsir futuristik, ya. Jadi macam-macam tafsir. Saya menyatakan begini, dalam konteks tindak pidana mata uang tidak bisa menggunakan tafsir otentik. Otentik itu artinya dengan hanya berdasarkan apa yang dimauin oleh penyusun undang-undang. Kenapa? Tidak ada tafsir tentang membikin semacam mata uang, nggak ada. Karena itu tafsir yang paling relevan adalah tafsir sistematik. Saya menyatakan demikian, tafsir sistematik. Tafsir sistematik itu harus melihat undang-undang lain yang memiliki kemiripan dengan tindak pidana yang didakwakan. Ada diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 46, pasal 9 sampai pasal 13. Lalu ada pemalsuan mata uang di dalam KUHP. Ya. Kemudian ada juga tindak pidana mata uang yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2011. Jadi menafsirkannya secara komprehensif. Ini saya analogikan dengan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Jadi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di situ ada fase merugikan keuangan negara. Nah, kalau menggunakan tafsir otentik, tidak ada definisi yang memuaskan dari Undang-Undang Tipikor. Karena itu digunakan tafsir sistematik, yaitu menggunakan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan. Karena di sana ada pengertian merugikan keuangan negara. Nah, demikian juga saya bilang, ketika menafsirkan membikin semacam mata uang, tidak ada di dalam Undang-Undang 1 tahun 46. Nah, dalam KUHP membikin semacam mata uang, nggak ada juga. Ya, di sana ada tentang tindak pidana pemalsuan mata uang. Jadi nggak tepat juga kalau menggunakan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dia memiliki kemiripan dengan pasal 33 angka 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Ya, menggunakan selain rupiah sebagai alat pembayaran. Ya, menggunakan selain rupiah sebagai alat pembayaran, sebagai mata uang ya, sebagai alat pembayaran. Nah, dia memiliki kemiripan norma. Jadi kita menggunakan tafsirnya ke Undang-Undang 7 tahun 2011. Jadi tafsir yang saya gunakan dalam konteks ini adalah sistematis. Yang kedua, bisa juga menggunakan tafsir sejarah atau historical interpretation. Jadi tafsir sejarah itu maksudnya pasal 9 atau pasal 10 itu dibentuk dalam rangka, kita kan baru merdeka tahun itu ya, dalam rangka karena beredarnya mata uang Jepang, mata uang Belanda. Nah, pemerintah Indonesia kan mencetak uang Republik Indonesia. Nah, dibuat undang-undang itu supaya mata uang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia itu berdaulat. Nah, jangan pula mata uang negara lain yang pernah menjajah yang dipakai oleh masyarakat. Nah, sebetulnya itu kalau kita menggunakan tafsir sejarah. Dan saya sebutkan juga atau saya jelaskan juga kepada hakim bahwa pasal 9, 10, 11, 12, 13 ini dalam sejarah perundang-undangan Indonesia tidak pernah dipakai. Saya nantang kepada jaksa. Jika jaksa pernah menemukan putusan pengadilan yang menghukum terdakwa dengan pasal 9 atau pasal 10, tunjukkan kepada saya. Jadi saya bilang kepada majelis, ini adalah kasus pertama menggunakan pasal 9 dan pasal 10, saya bilang. Kasus pertama. Ketika undang-undang itu disahkan. Jadi memang undang-undang itu berlaku berdasarkan asas belum dicabutnya undang-undang itu, dan ada asas leg spesialis derogat leg generalis. Jadi kalau tafsir asas itu, undang-undang yang umum masih berlaku sepanjang belum dicabut. Tetapi undang-undang yang umum dikesampingkan jika ada undang-undang yang khusus, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2011. Jadi harusnya tidak dipakai undang-undang ini. Kalaupun dipakai, menjadi dakwaan kedua. Dakwaan pertamanya adalah Undang-Undang 7 2011 karena yang lebih baru dan lebih sistematis. Jadi pasal 9, pasal 10 ini saya sebutkan kepada hakim tidak pernah dipakai berdasarkan hasil riset saya ya. Walaupun riset saya ini tidak mendalam, tapi saya punya keyakinan belum ada kasus yang menggunakan pasal ini sejak undang-undang tersebut disahkan. Lagi pula, Undang-Undang 1 tahun 46 ini kan saya sebutkan juga hanya ada 3 tindak pidana yang diatur. Tindak pidana menebar kabar kebohongan yang menimbulkan kekacauan atau huru-hara, tindak pidana bendera, dan tindak pidana mata uang. Tindak pidana menebar kabar bohong udah dipakai Undang-Undang ITE. Jarang dipakai lagi di dalam Undang-Undang 1 tahun 46. Undang-Undang tentang bendera kita udah punya, tentang bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Itu juga udah dinyatakan tidak berlaku. Lalu Undang-Undang tentang kejahatan mata uang ini juga ada kita Undang-Undang mata uang. Harusnya Undang-Undang ini juga nggak dipakai lagi. Kalaupun dipakai menjadi elemen pendamping aja. Jadi makanya saya sebutkan, jaksa tidak fair dalam membuat surat dakwaan. Kenapa? Karena tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 di dalam dakwaannya. Kenapa dia hanya mencantumkan Undang-Undang 1 Tahun 46 ya, yang sudah jadul, sudah harusnya dimakamkan, tapi dihidupkan kembali di dalam menjadi sebuah pasal yang hidup. Jadi secara ringkas itulah ya keterangan yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya begini ya, sahabat-sahabat hukum pidana, saya menyatakan bahwa
apa yang didakwakan oleh jaksa ini sebetulnya tidak memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 9 atau pasal 10, tidak memenuhi. Karena itu ya harus dibebaskan. Ya, kalaupun mau dipakai Undang-Undang 7 tahun 2011, tidak didakwakan. Nah, jadi dalam penyusunan surat dakwaan juga bermasalah, ya. Bermasalah. Jadi ya jaksanya juga harusnya ditanyain itu sama Komisi Kejaksaan, kenapa Anda mendakwa hanya dengan undang-undang yang lama padahal ada undang-undang yang lebih spesialis tuh. Saya pikir ini ya penjelasan singkat saya di pengadilan, mudah-mudahan sahabat-sahabat hukum pidana bisa mendapatkan pengalaman baru lah terhadap pemeriksaan ahli di pengadilan dan bagaimana sikap Anda. Jangan lupa jika ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar terhadap konten ini, jangan segan-segan untuk membuat komentar. Jika Anda menyukainya, ya tentu Anda buatlah like. Jika Anda merasa teman-teman Anda perlu untuk mendengar penjelasan ini, bisa Anda share. Dan ya bagi komentar dan pertanyaan yang berkualitas, saya akan berikan giveaway kepada Anda. Ada t-shirt saya berlogo Ahmad Sofyan atau mug berlogo Ahmad Sofyan, sehingga kita bisa semakin dekat. Demikian sahabat-sahabat hukum pidana, salam sehat dan salam hukum pidana.